Di balik konflik panjang yang tak kunjung usai, ada satu pertanyaan besar, bagaimana jika Palestina benar-benar merdeka? Dengan dukungan 159 negara di dunia, peluang itu bukan sekadar mimpi. Tapi, seperti apa wajah Palestina jika berdiri tegak sebagai negara berdaulat? Assalamualaikum, Sobat Gokil Army. Dari 193 negara anggota PBB, sebanyak 159 negara telah resmi mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Dukungan ini datang dari Asia, Afrika, Amerika Latin, hingga Eropa Timur. Hanya beberapa negara besar seperti Amerika Serikat, Kanada, Argentina, sebagian Eropa Barat, dan tentu saja Israel, yang masih menolak. Artinya, mayoritas dunia sudah menempatkan Palestina sejajar dengan negara lain. Namun pengakuan saja tidak cukup. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana Palestina akan bertahan secara ekonomi? Setiap negara membutuhkan fondasi ekonomi yang kuat. Begitu pula Palestina. Jika suatu saat mereka merdeka penuh, ada beberapa sumber pendapatan utama yang bisa menopang keberlangsungan negara ini. Pertama, pajak domestik. Dari pekerja, perusahaan, hingga aktivitas perdagangan lokal. Pasar-pasar ramai di Ramallah, Gaza, dan Hebron bisa menjadi tulang punggung pemasukan negara. Kedua, perdagangan internasional. Palestina punya produk unggulan seperti zaitun, kurma, tekstil, dan kerajinan tangan. Ditambah lagi, cadangan gas alam di Laut Gaza yang menyimpan potensi besar bagi energi dan ekspor. Ketiga, pariwisata religi dan sejarah. Kota suci Bethlehem, Hebron, Yerusalem Timur, hingga Jericho adalah destinasi yang bisa menarik jutaan wisatawan dan peziarah dari seluruh dunia. Keempat, industri dan teknologi. Dengan populasi muda yang terdidik, Palestina punya modal besar untuk berkembang di bidang outsourcing, UMKM, dan kerajinan. Dan terakhir, bantuan serta investasi asing. Dukungan dari negara-negara Arab, Uni Eropa, hingga Asia bisa menjadi sumber modal untuk membangun infrastruktur dan memperkuat ekonomi nasional. Semua ini menunjukkan bahwa Palestina memiliki pondasi ekonomi yang nyata, hanya menunggu kesempatan untuk tumbuh dalam suasana merdeka dan berdaulat. Bagaimana kalau semua potensi itu dijalankan dengan baik? Mari kita simulasikan bersama. Dari sektor energi, cadangan gas alam Gaza Marine bisa menghasilkan antara 500 juta hingga 1 miliar dolar Amerika setiap tahunnya. Lalu dari pariwisata religi, jutaan peziarah dari seluruh dunia bisa mendatangkan devisa sebesar 2 hingga 3 miliar dolar per tahun. Dari pertanian dan ekspor hasil bumi, terutama zaitun dan kurma, Palestina mampu meraup sekitar 2 miliar dolar. Di sektor modern, outsourcing dan jasa teknologi bisa menambah lagi 1 hingga 2 miliar dolar, dan tentu saja, dengan sistem pajak serta bea masuk yang terkelola baik, negara ini bisa mengumpulkan antara 3 sampai 5 miliar dolar per tahun. Jika dijumlahkan, totalnya mencapai 20 hingga 30 miliar dolar Amerika per tahun. Artinya, jika Palestina benar-benar merdeka dan akses perdagangan terbuka lebar, maka ekonomi mereka berpotensi berlipat ganda hanya dalam waktu 1 dekade. Inilah wajah lain Palestina, sebuah negeri yang bukan hanya dikenal karena konflik, tetapi juga menyimpan kekuatan ekonomi besar yang siap tumbuh bila kebebasan benar-benar diraih. Namun perjalanan menuju kemandirian tidaklah mudah. Palestina harus menghadapi tantangan besar yang terus membayangi. Pertama, blokade dan akses terbatas. Jalur perbatasan yang dikontrol ketat membuat perdagangan, bantuan, bahkan pergerakan manusia terhambat. Kedua, infrastruktur yang hancur akibat konflik. Jalan raya, pelabuhan, hingga fasilitas umum seringkali luluh lantak dan harus dibangun kembali dari awal. Ketiga, ketergantungan pada bantuan luar negeri. Tanpa kemandirian ekonomi, Palestina masih harus mengandalkan dana dari para donor internasional untuk bertahan hidup. Dan yang tak kalah berat, masalah politik internal. Perpecahan antara Gaza dan tepi barat menjadi hambatan serius dalam membangun kesatuan nasional. Semua tantangan ini adalah ujian berat, tapi justru di baliknya, tersimpan tekad besar rakyat Palestina untuk terus berjuang menuju kemerdekaan yang sesungguhnya. Meski begitu, sejarah menunjukkan bangsa Palestina memiliki daya tahan luar biasa. Dukungan 159 negara menjadi modal diplomasi yang kuat. Jika stabilitas tercapai,
Palestina berpotensi menjadi pusat pariwisata religi, jalur perdagangan strategis, dan negara yang berdiri tegak di Timur Tengah. Akan segera datang waktunya, ketika bendera Palestina berkibar bebas di tanahnya sendiri, ketika Masjid Suci Al-Aqsa berdiri megah, tak lagi dalam bayang-bayang konflik, melainkan dijaga oleh prajurit Palestina sendiri, prajurit yang bukan hanya melindungi sebuah bangunan, tapi juga menjaga simbol harapan, iman, dan harga diri bangsanya. Di saat itu tiba, dunia akan menyaksikan bahwa perjuangan panjang bukanlah sia-sia. Bahwa Palestina benar-benar merdeka, berdaulat, dan mampu menjaga rumah sucinya sendiri. Palestina merdeka bukan hanya mimpi rakyatnya, tapi juga suara mayoritas dunia. Pertanyaannya sekarang, kapan mimpi itu menjadi kenyataan? Jika kalian percaya Palestina suatu saat akan berdiri tegak sebagai negara merdeka, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru kami. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate.